Artinya ada ruang buat, pemain-pemain Indonesia ke depan untuk bisa main di Denders dong? Ada dong, Heeh. ada. Bagaimanapun juga nih bicara skills, bicara Bang, ngomong-ngomong soal ngatur Orut Bangun nih, Bang. Kemarin-kemarin sempet dengar-dengar katanya mau ke Persija. Saya baru tahu Ragnar Orut Bangun pemainnya Bang Siarto di Denders. Emang sempat ada hubungan itu, Bang? wah, Ada Rizky Ridho, Yakob Yance Sayuri, kemudian Pratama Arhan, Asnawi gitu kan. Di antara nama itu kalau seandainya Abang diminta memilih untuk ambil salah satunya siapa, Bang? Untuk ke Denders. Halo Bola Mania, jumpa lagi dengan saya Akmal Marhali di kanal YouTube Kep Hamka dalam program Akamsi, Akmal dan kawan mengulik sepak bola Indonesia. Di sini kita bicara hitam putih sepak bola Indonesia, tujuannya tentu untuk memperkaya literasi sekaligus memberikan edukasi kepada publik sepak bola kita bahwa sejatinya sepak bola kita punya potensi besar untuk berprestasi. Kedepan kita berharap sepak bola kita lebih banyak prestasinya dibanding masalahnya. Dan Akamsi hari ini sangat spesial karena saya kedatangan bukan kawan tapi guru sepak bola saya, guru dalam berbagai hal kehidupan, dan ini adalah salah satu tokoh yang merupakan pemilik klub di luar negeri dari Indonesia, Bang Sihar Sitorus. Apa kabar, Bang? sehat. Makasih Akmal undangannya. Akhirnya ketemu lagi, Bang. Ya. 9 purnama saya ngundang Abang baru nyampe sini. 9 purnama. Lama juga ya akhirnya ketemu juga. Saya mengenal Bang Sihar Sitorus itu sejak 2008 ketika beliau pulang dari Inggris lalu mengakuisisi PSMS Medan. Setelah itu punya Produta, punya Nusaina, dan sekarang punya klub Denders di Belgia. Bang, sebagai lengkap nih, pengusaha juga, politisi juga, kemudian pendidik juga, dan juga sekarang pemilik klub sepak bola juga lengkap. Apa sih Bang yang membuat Abang begitu dekat dengan sepak bola, Bang? Iya, saya rasa sepak bola kayaknya kayak pada anak susah juga sih ngomonginnya. Belibet. Saya rasa sepak bola ini emang ya populer ya di kita. Kita kayaknya anak cowok dari kecil udah ketemunya bola gitu kan. Meskipun nggak sempat jadi pemain pro, tapi kita tumbuh main bola. Nah itu mungkin yang kenapa bola kayaknya rasanya familiar buat saya. Nah kemudian seiring dengan bertambahnya usia, kita mulai melihat banyak hal, dan sampailah kemudian saya waktu itu kuliah di Amerika selepas dari SMA, yang mana di Amerika juga orangnya main bola, cuma American football, bukan mainnya football ya yang kita kenal di Indonesia. Nah, padahal ini kampus, tapi ketika kampus itu bertanding lawan kampus lain, stadion tuh penuh. Stadion penuh tuh bukan 5.000, bukan 7.000 orang. Ini bisa 28.000, 30.000. Jadi stadion besar. Dan itu di kampus. Dan itu membuat saya kok bisa ya kampus mengelola suatu event sebesar ini melibatkan puluhan ribu orang, menjalankannya secara profesional. Kok kayaknya di Indonesia saya belum lihat deh. Nah itu awalnya nih. Kenapanya itu mungkin di tahun 80-an lah, hampir 90-an lah. 88 ke 90-an gitu. Itu sih awal-awalnya kenapa mulai penasaran. Dan dulu langkah Abang itu ambil PSMS, apa yang melatar belakangnya, Bang? Itu lama banget ya. Tahun berapa itu ya? 2008. 2008 waktu itu seingat saya PSMS lagi di Liga 2. Memang waktu itu orang-orang di Medan. Jadi saya waktu itu masih banyak kerjaan Jakarta Medan. Jadi ketemulah sama orang-orang Medan di sana. Ya biasanya orang Medan nih kalau untuk meyakinkan orang memang
paten gitu. Semua bilang ketua gitu kan, paten deh pokoknya. Sampai akhirnya saya juga, iya juga ya. Masa sih kita punya usaha di Medan, PSMS Medannya dalam kondisi itu kita nggak turut memikirkan gimana nih biar bisa berkembang gitu kan. Ya itulah awalnya mulai mencari tahu bagaimana bisa mengelola PSMS Medan, dan ternyata susah ya. Jadi sorry ya kalau saya agak terbuka nih, karena memang data empiris membuktikan demikian. Memang ngelola klub Expos Ricata lebih sulit ternyata, Bang. Sulit Bukan banget. cuma waktu Abang PSMS Medan ya, banyak juga klub-klub gitu sekarang ya. yang Expos Ricata dikelola harus jalan siak-siok dulu kan. Iya, memang berliku lagi ya. Udah berliku masih di pinggir rel. Belum. Jadi itu awalnya PSMS Medan, pas di Liga 2 kita sempat jadi tim musafir ke sana ke sini. Waduh. Ya, kalau itu udah ada undang-undang perundungan. Aduh, ini saya ngomong salah nggak tadi itu ya? Coba. Itu tadi bercanda ya. Bang, kalau kemudian ngambil Produta itu? Ya itu, selepas dari PSMS Medan, karena kita musafir, segala macam cara udah kita pikirkan gimana supaya bisa ini. Ternyata rupanya nama PSMS Medan itu terlalu berat untuk saya pikul. Akhirnya, dan udah kadung agak dalam juga. Akhirnya ada, kebetulan kita cari lah ya. Nah, kebetulan Produta saat itu sama Pak Denny ya kalau nggak salah dijual nih. Nah, jadi disitulah saya masuk ke Produta. Nah, kebetulan ya jadi musafir lagi. Jadi memang udah jadi perantau kayaknya nih. Nggak jauh-jauh dari kehidupan sendiri gitu ya. Memang kayaknya merantau gitu, banyak jalan. Ya, kemudian di situ kita coba mulai terus mencoba cari jalan. Gimana tuh dari bayangan saya yang di kampus bisa terwujudkan gitu di sepak bola. Yang minimal yang dalam pengelolaan saya. Nusaina juga Abang dirikan juga waktu ya, itu? Nusaina waktu itu kita dirikan karena kebetulan kita punya usaha di sana, dan salah satu bentuk untuk mendukung hubungan kemasyarakatan di sana juga. Terlebih Maluku itu juga terkenal dengan sepak bolanya, bakat-bakat sepak bola, maka kita coba bikin untuk pembinaan, pembibitan. Ya, nggak tahu sekarang ya, sampai sekarang mungkin jejak-jejaknya masih ada, tapi semakin tergerus oleh air laut. Tapi gini Bang, banyak yang orang nggak tahu bahwa Abang merupakan salah satu tokoh yang ikut mendorong sepak bola kita menjadi sepak bola profesional ya. Mulai dari keluarnya Permendagri soal APBN dilarang, APBD dilarang untuk sepak bola profesional, sehingga kemudian klub-klub sepak bola kita harus jadi entiti komersial sekarang. Kemudian gagasan revolusi sepak bola dengan dulu ada marquee player yang kemudian sampai sekarang akhirnya satu-satu diambil oleh PSSI saat ini sebagai sebuah pijakan awal dalam membangun sepak bola Indonesia. Bang, problem sepak bola kita emang separah itu, Bang? Kalau dulu kan zaman Bang Syar waktu pegang PSMS masih pakai APBD. Kemudian Bang Syar muncul, dikelola secara profesional, yang pada akhirnya 2010 kan bersama Pak Arifin Panigoro menggulirkan bahwa udah waktunya sepak bola kita ini harus jadi entiti komersial, tidak lagi menggunakan APBD sebagai sebagai mesinnya untuk menggunakan sepak bola sebagai kendaraan dalam tanda kutip politik lah gitu. Iya, memang sih di dalam sepak bola nih kalau kita coba kita kategorikan gitu ya.
profesional, amatir, terus pembinaan usia dini gitu ya. Salah satu kendala mungkin, bukan kendala kali, satu realita di Indonesia adalah besarnya animo masyarakat tentang sepak bola, sangat besar, yang kemudian itu mismatch, tidak klop dengan profesionalnya gitu, atau dengan pengelolaannya. Ini ada satu mismatch yang sangat besar. Jadi kalau misalnya kita ngomong profesional, kayak Akmal bilang tadi bahwa harusnya memang APBN atau APBD itu nggak lagi ada di liga profesional karena sangat berbeda tujuannya. Terus akuntabilitasnya juga berbeda. Tapi kemudian kalau kita lompat kepada pembinaan usia muda, nah ini adalah pembentukan karakter. Dalam pembentukan karakter, pemerintah pusat atau daerah punya tanggung jawab moral untuk membentuk karakter yang baik. Jadi kalau ada dana APBN atau APBD untuk pembinaan usia muda atau kompetisi usia muda, itu saya rasa klop gitu. Nah, amatir ini adalah jembatan sih sebenarnya yang anak muda ini naik ke amatir, amatir ini mempersiapkan diri untuk ke profesional. Nah, di sini yang mungkin perlu hati-hati kali ya kalau dalam konteks tadi pendanaan tadi. Tentunya kalau saya ditanya bagaimana untuk amatir, kalau saya akan ditanya maka biarlah itu peranan masyarakat secara aktif. Karena di sini sudah dia ada jembatan. Jadi akhirnya hubungan itu ada di ruang, mau bilang abu-abu kali gitu ya. Kalau mau meminjam istilah abu-abu. Tetapi karena sifatnya di jembatan, menjembatani dari pembinaan usia muda ke profesional itu ada amatir. Nah, animo yang sangat besar ini yang harusnya mendukung amatir ini. Nah, di dalam mismatch atau tidak klopnya tadi itu yang menjadi rumit. Ya, profesional tentunya semua tim profesional pasti maunya juara. Semuanya menghindari relegasi atau degradasi. Nah, sementara untuk itu dia akan menghabiskan banyak uang supaya juara atau terhindar dari degradasi. Nah, sementara ketika pengelolaannya itu terjadi tidak keklopan tersebut, maka ini yang menjadi rumit. Artinya Abang masih setuju kalau seandainya dana APBD itu masih digunakan untuk pembinaan usia muda yang kalau dulu bahasanya kan dana hibah untuk lewat KONI kemudian digunakan untuk pembinaan usia muda. Ya, karena tadi itu kalau kita bisa batasi, misalnya untuk apa nih APBD nih yang bisa dipertanggungjawabkan. Yang paling mudah adalah infrastruktur. Itu paling mudahnya. Karena itu tanah yang kemudian dirapihin, kemudian bisa disewakan jangka panjang gitu ya. Nah, itu saya rasa ini. Nah, kemudian di dalam kegiatan sehari-harinya mungkin harus dibatasi. Jadi ada pembedaan. Jadi yang sifatnya infrastruktur bisa dipertanggungjawabkan karena pengelolaan dana negara atau pemerintah itu ada aturan mainnya dan sangat rigid ya, sangat kaku, dan memang harusnya demikian gitu. Jadi yang sifatnya jangka panjang itu ya biarlah bisa, karena kalau misalnya pribadi atau ini kan nyari 4 lapangan, 5 lapangan, siapa yang sanggup gitu ya? Yang sanggup hanyalah pemerintah daerah atau pemerintah pusat. Bang, overall sejauh ini Abang melihat perkembangan sepak bola Indonesia dari sejak Abang pegang klub sampai sekarang, adakah kemajuan yang didapat, Bang? Ya, ini susah nih pertanyaannya. Ntar kalau jawab begini ada teman kita yang denger. Tapi yang pasti sih yang menarik kali ya sekarang ini bahwa
mungkin klub-klub ini berpikirannya sekarang udah cukup progresif kali ya. Nah, ketika pikiran itu udah progresif, kemudian yang lainnya nih, pendukungnya ini juga harus ikut progresif. Misalnya, contohnya kita udah bisa lihat ya mungkin beberapa klub besar lah ya, di ini udah banyak menggunakan pemain naturalisasi juga, dan yang lain-lainnya tentunya ada alasannya. Jadi dalam hal itu saya pikir ada kemajuan ya. Kalau problemnya Bang, kalau kita lihat kan animo masyarakat kita terhadap sepak bola ini tinggi gitu kan. SDM kita banyak 275 juta. Apa masalahnya di ekosistemnya Bang? Iya, ekosistem itu ini sangat penting. Dulu kita kan pernah di 2019 sempat ada Inpres percepatan pembangunan nomor sepak 3 bola 2019 nasional. ya. Inpres percepatan pembangunan sepak bola nasional. Di dalam situ programnya sebenarnya sangat bicara tentang ekosistem. Betul. Mulai pembinaan usia dini, kompetisi, infrastruktur, coaching, manajemen, keuangan, semua ada di sana. Dan kembali lagi, nah ini saya nggak tahu, ini saya belum ada data nih, nggak. Cuma hanya membayangkan, pasti di daerah kita ada satu daerah yang aktif kompetisinya, ada daerah lain yang nggak aktif, kan gitu ya. Namun di dalam yang aktif itu sendiri pun belum tentu semuanya memiliki misalnya sertifikasi yang merata nih, semua pelatihnya. Ada yang udah bagus, ada yang misalnya udah A, yang lain masih C. Nah ini perlu peningkatan di situ. Nah jadi memang untuk ke sana tentu perlu guru. Untuk guru berarti kita harus ke AFC. AFC mungkin harus lagi ke FIFA. Jadi kan ada piramidanya tuh. Jadi memang ekosistem itu sangat penting, dan kita ambil contoh Jepang. Kalau kita baca, katanya Jepang melakukan perubahan ketika mereka begitu terinspirasinya sama Zico katanya. Habis itu mereka ngambil suatu keputusan, nih bahwa kita mau kayak Zico mainnya, kayak Brazil. Ketika itu awal-awal dibentuknya J-League, Zico kan pertama di situ kan. Jadi kalau kita lihat ke belakang, betapa konsistennya mereka dari apa yang mereka putuskan, komitmen yang mereka tetapkan sampai hari ini. Mungkin lebih dari 25 tahun kali ya, Zico 25 atau 30 tahun. Jadi bayangkan, 25 tahun konsisten, dan itu pasti naik turun. Kalau dihitung-hitung nilai yennya, mungkin orang juga berpikir gila nih. Boleh pakai bahasa itu nggak sih? Boleh ya. Berapa nih gitu kan ya? Pasti kan. Tapi konsisten. Nah sekarang hari ini kita bisa lihat. Saya rasa Liga Eropa pengen, semua Liga Eropa pengen ada orang Jepang. Betul. Kenapa? Selain sisi ekonomi, gimana pun juga tingkat taraf hidup itu kan beda juga ya. Eropa sama Jepang negara maju, mungkin hampir sama tapi mungkin masih di bawah. Jadi bagi Eropa juga secara ekonomi, ini kualitas bagus, kualitas kasarnya nih kalau barang, ya kan, kualitas bagus, harga terjangkau gitu ya. Secara bisnis menguntungkan. Ya itu terus pribadinya bisa diprediksi, pasti kerja keras, pasti ini, pasti itu, gitu loh. Jadi itu suatu proses yang sangat panjang, dan itu yang harus kita tiru sebenarnya. Bang, ini kan Abang kan salah satu dulu yang menggagas pembuatan Impres Percepatan Pembangunan Sepak Bola Nasional, yang kemudian sampai sekarang seharusnya bisa dijalankan dengan baik seperti apa hal yang dilakukan Jepang, karena di situ yang saya lihat kan ada 14 kementerian terlibat, Bang. Ya kan, ada Menteri Menpora, kemudian Departemen Sosial, Departemen Kesehatan, Departemen Pendidikan. Kalau seandainya misalnya Departemen Agama dengan Liga Santrinya, misalnya kan, Departemen Pendidikan dengan Liga Siswanya, dengan Liga Universitasnya, kita bisa dong Bang nyaingin Jepang. Bisa dong. Gitu. Bisa. Karena rules-nya kan sama, 90 menit, 2 kali 45, 2 kali 11,
bahwa itu namanya tuh Liga Santri, Liga Pelajar, Liga segala macam. Bahkan misalnya Menteri ini. Perumahan Rakyat, Liga Rusun. Oh iya, Kan bisa. bisa. Sebenarnya bisa. Dan itu udah dan Akmal salah satu narasumber yang menerbitkan ini juga gitu, memberikan pengayaan dan memberikan masukan untuk gimana ini ya. Dulu kan salah satu gagasannya adalah Bang, bagaimana percepatan pelatih dari mulai sekolah dasar, itu pelatih sepak bolanya minimal sudah berlisensi C. Gitu. Iya, guru olahraga. Guru olahraga. Ya. Sampai ke situ ya waktu itu. Nah, ya itu mungkin ya itu perlu karena orang mungkin berpikir bola cuma lari gitu. Ya benar memang lari, cuma kalau kita lari 90 menit dengan kecepatan seperti itu, terus ya karena kita sering medical check up, jadi kita tahu bahwa apa namanya heart rate itu sekian lama itu jadi di atas yang normalnya, dan untuk menjaga stabil itu perlu tingkat kesehatan, perlu ini, dan itu perlu ilmu, kepengetahuan. Nah makanya itu perlu sebenarnya sertifikasi itu bukan melulu karena gimana caranya ngedribble, tapi gimana mempersiapkan pikiran, mental, fisik untuk bisa main secara optimal dalam 90 menit. Dengan otak yang tetap konsentrasi loh. Bang, artinya kalau impres ini benar-benar dijalankan oleh pemerintah secara utuh gitu Bang, itu 5 tahun sebenarnya harusnya udah ada perkembangan yang signifikan loh. Saya rasa sih untuk mempersiapkan ininya 5 tahun oke. Tapi kalau hasilnya, saya rasa harus kita bersabar mungkin 15 tahun, 10 tahun untuk itu. Nah, apa impresnya harus ganti jadi kepres dulu? Ya kan ini ganti pemerintahan ya kan, dari impres Pak Prabowo mungkin jadi kepres gitu, sehingga kemudian apa namanya milestone-nya, pijakannya jadi lebih kuat gitu. Ya mudah-mudahan yang di Seknek lagi lihat-lihat perpustakaan, ini ada nih, kayaknya kita rubah gitu ya. Jadi bisa lebih cepat. Ya, tapi apapun ya itu sih, itu yang karena yang kemarin kita kerjakan itu kan memang dasar ya, fondasinya. Jadi nggak akan berubah banyak dari itu. Bang, apa yang menjadi alasan Abang itu bahwa sepak bola ini harus diperjuangkan gitu, pembangunannya? Kalau saya ngelihatnya sepak bola ini adalah sampel sempurna kondisi bangsa sih. Kenapa? Kita bisa lihat yang nonton mewakili semua lapisan. Betul. Jadi kalau kita survei-survei yang banyak ini kan masih kalah sampelnya sama kalau kita nonton pertandingan sebagai sampel ya. Kita tes siapa, pekerjaannya apa, usia berapa, dan seterusnya. Jadi sampel sempurna. Dan yang di lapangan ada satu permasalahan, yaitu mencetak gol. Itu permasalahan kan, yang harus diselesaikan. Kita mau yang menyelesaikan itu ya 11 lawan 11 itulah. Udah duel kita 11 lawan 11, jangan ada yang lain ikut-ikutan. Kan nggak seru dong, betul, 1 lawan 5 gitu kan. Karena kan 11 lawan 11. Jadi itu suatu kondisi untuk melihat. Jadi kalau saya ngelihat ini sepak bola Indonesia membaik secara menyeluruh, maka pasti kondisi bangsa ini baik. Iya, seperti halnya negara-negara seperti Brazil ya Bang ya, dia juara dunia dari lewat sepak bola, kemudian perekonomian juga ikut meningkat. Artinya sepak bola itu di Indonesia, kalau dulu perang melawan penjajah, kita sekarang lewat sepak bola aja untuk bisa berprestasi, bisa mengangkat nama bangsa. Iya, karena saya rasa itu bahasa universal ya. Ketika kita ngomong sepak bola, dimanapun juga kayaknya ada aja satu titik yang ketemu gitu. Terserahlah mau dia orang mana, negara mana, pasti ada ya satu titik. Jadi itu sebagai diplomasi juga bisa, kemudian pemecah pembicaraan juga bisa, dan apalagi sekarang dengan sport science, sepak bola menjadi satu medium yang sangat kaya, statistik di situ ada, fisioterapi di situ ada, dokter medis ada, gimana bayangin dia otot putus, kontrak
masih sisa 8 bulan, dia bisa istirahat, bisa sembuh dalam 4 bulan untuk kemudian main. Itu kalau bukan karena kemajuan dunia medis, nggak mungkin gitu rasanya. Dari saya yang mikiran awam gitu. Jadi memang sangat ini ya. Jadi layak diperjuangkan karena di situ yang main 11 lawan 11 ini bagi kita yang nonton itu juga merepresentasikan, mengingatkan bagi saya nih sebagai penonton, saya harus nyelesain tuh pertandingan, apapun ceritanya gitu. Dan itu bagi masing-masing itu misalnya bisa kita lihat kalau derby antara Boca Juniors lawan River Plate. River Plate komunitas white collar, orang-orang berpendidikan, orang-orang profesional. Boca Juniors adalah orang-orang blue collar, ya. Jadi itu merepresentasikan itu gitu, kayak zaman dulu perserikatan, pokoknya nggak mau kalah sama Persija, nggak boleh kalah sama Persija. Yang dari luar kan, dari PSMS Medan, PSP Padang, Persiraja, enak aja, kan gitu ya. Nah itu merepresentasikan situasi masyarakat saat itu, gitu. Jadi itu layak diperjuangkan karena banyak values, nilai yang diperjuangkan di situ. Bang, saya mau perbandingan ke depan. Abang pernah PSMS Medan, Produta, Nusa Ina. Nah, kemudian pernah jadi Exo PSSI, pengurus PSSI, membuat impres percepatan pembangunan nasional. Hampir semuanya sudah dibuat. Tiba-tiba abang beli klub di luar negeri, Denders, FC Denders. Ini pelarian atau apa? Iya nih, kalau tadi kamu daftarin itu saya juga mikir, ini mana yang kelar sih nih gitu ya. Ini jadi bagian refleksi diri juga nih. Iya, apa ambil Denders itu bagian dari pelarian karena saking patah hatinya dengan situasi dan kondisi sepak bola nasional. Iya, bisa dibilang gitu juga tuh. Karena waktu itu saya ingat banget tuh. Jadi iya, coba bayangin 2 kali Produta harusnya promosi, bisa nggak promosi gitu. Nah itu salah satu ya, karena ya mungkin terlalu teoritis sekali saya ya melihatnya. Kita coba gitu dan coba dengan serius sebenarnya, kita ikuti dengan serius. Dan sekaligus mencoba memaknai apa sih artinya berkompetisi itu, kan gitu ya. Yang kemudian kita melihat semua rangkaian ini, kita mikir udah deh mungkin inilah terakhir kali dah di bola ini. Kalau jangan-jangan di luar sana ada sesuatu yang berbeda gitu kan. Nah inilah pembuktian, benarkah di luar sana ada yang berbeda. So far sih ya berbeda memang. Minimal Dender udah pernah promosi. Ya. Bang, sebelumnya kan sempat diisukan Bang Syar mau beli klub Spanyol, Castagne kalau Cartagena. Cartagena. Kemudian akhirnya Dender, sempat juga kerjasama dengan Boca Juniors, gitu kan. Artinya apa sih Bang yang beda antara sepak bola di luar sama di negeri kita, Bang? Saya rasa ekosistem tadi. Tadi Akmal udah angkat itu dengan benar tuh. Ekosistem. Itu yang membedakan ya. Contoh misalnya di Dender. Dender bukan kenapa Belgia ya pertama. Karena dulu saya masih penasaran juga ya. Pada saat itu mungkin Belgia salah satu liga yang sangat longgar untuk menerima pemain asing. Syaratnya kalau nggak salah ingat saat itu waktu saya pertimbangkan untuk mengambil ini adalah yang penting 11 pemain itu dilatih di Belgia. Keluar dari hasil latihan Belgia. Berarti 13 lainnya boleh siapa aja dong. Kan gitu nih. Di luar Belgia. Berarti termasuk dong Indonesia, gitu. Jadi saat itu saya masih berpikiran, masa sih nggak ada orang Indonesia yang bisa main di situ, gitu, di level sana, gitu. Nah itulah awalnya. Kalau di Inggris untuk level 3, waktu itu saya kan ambilnya Dender tuh di level 3. Jadi Liga 3 kalau kita di sini.
Liga 3, Liga 2 promosi, Ya, terus kemudian sekarang sekarang Liga. Super League-nya Belgia. Iya. Nah, kalau kita bandingkan Inggris, Hmm. untuk Liga 3 pemain asing kalau nggak boleh mungkin minim banget. Hmm. Demikian juga di Italia. Pokoknya tempat-tempat destinasi bola yang terkenal dunia. Belgia waktu itu yang memberikan kelonggaran untuk itu. Makanya itulah yang kemarin kita ambil. Nah, balik tadi ke pertanyaan tadi, memang ekosistem sih yang membedakan gitu. Apa tuh ekosistem? Ya, kompetisi jelas. Setiap klub itu harus punya youth dari usia 8 sampai remaja gitu ya, usia 18, usia 21. Dan harus berkompetisi. Pelatih juga harus bersertifikat. Jadi memang meskipun dia sifatnya lokal, tapi yang penting itu memang dia kerjain. Gitu. Meskipun sifatnya lokal, Dender tuh cuma 35 menit, 40 menit dari Brussels. Penduduknya mungkin nggak nyampe 20.000 kali kota itu sendiri gitu. Waktu nyampe sana, Bogor aja lebih banyak gitu. Jadi, tapi semua yang menjadi bahan-bahan dasarnya itu ada semua. Gitu. Bang, kalau beli klub luar negeri sama klub di Indonesia lebih mahal mana, Bang? Waduh. Secara tangible dan intangible asset. Wah, karena beda. Kalau lebih mahal, saya nggak bisa ngomong tuh. Karena pasti beda-beda nih harga. Cuma orang melihat kan namanya ekosistem. Ekosistem dia mau melihat semuanya nih secara utuh. Apakah kompetisinya hidup, apakah kualitas pemainnya merata misalnya. Kalau ngomong animo udah pasti Indonesia lebih besar dari Belgia. Bang, kalau di Indonesia kan kalau ada klub yang dijual sertifikatnya, Bang, nggak punya stadion, nggak punya aset. Gitu. Kalau di luar sana kan ada syarat-syarat itu tadi. Syarat. Jadi contoh di Belgia ya, dia itu untuk dapat lisensi profesional harus lolos 2 hal. Satu administrasi, satu sport. Administrasi itu kayak kita dulu waktu kita verifikasi itu keuangan, manajemen, infrastruktur, youth, developmentnya, sama legal itu ya, 5 itu kan profesional. Sana itu jalanin. Jadi kalau kita promosi secara sporting, secara prestasi, tapi ini nggak lolos, nggak dikasih lisensi pro-nya. Jadi dua-duanya mesti jalan, dan itu berat. Ya kalau di Indonesia kan ada klub dijual, cuma sertifikatnya aja gitu. Kalau di luar negeri itu berarti ada aset-asetnya gitu. Iya. Atau ternyata cuma lisensi dia ikut Liga Pro. Ya, untuk Liga Pro itu dia harus ada nunjukin stadionnya berapa. Kalaupun dia punyanya kota atau punyanya pemerintah, berapa panjang ininya, stadionnya minimal berapa tempat duduk, kayak Dender minimal harus 8.000. Dender punya 6.500, 6.400-an, terus harus nambah di belakang stadion untuk memenuhi persyaratan. Berarti harus investasi. Kayak gitu. Jadi nggak sertifikat doang. Nah, ini kali ya. Bisa nggak, Bang, Denders itu diganti misalnya Sihar FC gitu, kayak di Indonesia gitu. Kalau secara ini, secara regulasi, siapa ya? Coba saya ini. Belum ada sih di Belgia, tapi saya rasa nggak dilarang sih. Saya rasa, wah itu menarik juga buat dijajaki tuh. Saya nggak, siapa tahu ini ya ada sponsor Indonesia, iya kan? Dender apa gitu ya, Dender perusahaan coklat gitu kan. Atau Denders Antangin. Antangin, karena di sana dingin, biar nggak masuk angin.
antangin. Gitu. Bang, kalau abang lihat fenomena orang-orang Indonesia yang banyak beli klub di luar kan sekarang Pak Hartono punya Como, kemudian ya termasuk Pak Anindya Bakri dan Pak Erick Thohir punya Oxford. Ini sebenarnya tujuannya hanya lari dari sepak bola Indonesia yang ruwet atau sebenarnya ada tujuan jangka panjang yang diinginkan? Saya rasa sih, saya nggak pernah ngobrol nih tentang bola sama mereka. Cuma saya rasa salah satu kenapa mereka mengambil sana juga pasti ada elemen gimana orang Indonesia bisa main. Tinggal masalah waktu, momentum. Saya jadi ingat Bang, waktu abang pertama ambil Denders, kemudian sempat ngomong-ngomong. Coba tanya Witan Sulaiman, Marcelino sama Egy Maulana Fikri, mau nggak main di Belgia waktu itu? Iya kan Bang? Itu kendalanya jadi apa Bang? Waduh, ini udah jemput nama nih. Ya, jawaban saya tidak mencerminkan apa yang menjadi ininya apa karena ini ya. Aturan di sana Bang gitu? Enggak sih. Saya kalau ada pemain Indonesia yang bagus dalam arti dari kacamata Eropa ya, saya akan dengan terbuka dengan senang hati gitu untuk kita perkenalkan kepada pelatih. Jadi terus terang aja kita nama-nama itu saya kasih ke pelatih. Jadi waktu untuk Ragnar, contoh Ragnar, saya waktu itu bilang, nih Indonesia, coach, Indonesia lagi bagus nih, stop pemainnya nih, saya bilang, tolong lihat mana yang bisa main. Waduh, tapi kan tergantung dia gimana gitu. Iya, ya lu mau mainin 5 menit, 10 menit, pokoknya mana yang kira-kira menurutmu bisa ini. Saya nggak akan turut campur urusan ini, tapi saya mau lihat dari pandanganmu mana. Ada berapa? Ya Ragnar salah satunya. Jadi di scout sama mereka. Jadi mereka juga ngeliatin, cari video-video mereka, dia lihat ini, kemudian dia. Oh jadi di sana ini Bang ya, bukan cuma sekedar bisa ambil pemain, tapi ada standar yang harus diikuti. Dimanapun juga kompetisi. Bagaimanapun juga yang utama dan paling utama kita sedang ikut kompetisi. Jadi dia harus ready, siap untuk ngikutin kompetisi itu, dan terhadap teman-teman ntar gimana dia. Kan juga dia bagi kepercayaan diri dia juga nggak bagus kalau kita hanya mentang-mentang dari Indonesia gitulah, misalnya dia masuk itu tanpa kita ngelihat ininya kesetaraan dengan level teammates-nya, tim teman-temannya, kan kasihan di dia nanti. Bang, waktu proses Ragnar Ortmangun itu sulit atau lancar-lancar aja Bang? Ya lancar-lancar aja sih, nggak ada yang, nggak ada ini. Ya. Artinya ada ruang buat pemain-pemain Indonesia ke depan untuk bisa main di Denders dong? Ada dong. Ada. Bagaimanapun juga nih bicara skills, bicara kebutuhan posisi dan seterusnya. Dan nggak bisa dipungkiri juga, kita ada favoritisme juga. Itu hal yang ini. Cuma kita bisa jaga batasan apa enggak gitu. Bohong juga kan kalau misalnya pelatihnya bilang, wah saya 100% ini, nggak percaya juga kita gitu kan. Jadi ruang untuk itu pasti ada. Tinggal ya gimana sih pemainnya mau berapa lapar dia untuk ini. Nah ini culture shock lagi, budaya gimana, dia siap nggak? Nah ini kan elemen-elemen yang nggak kelihatan tapi pengaruh kepada mental. Nah kalau Ragnar Ortmangun kan ini kan main diaspora, keturunan sudah lama tinggal di Belanda, main di Belgia, secara adaptasi lebih mudah. Nah banyak pemain-pemain kita Bang yang sempat juga merambah ke Eropa ya, seperti tadi saya katakan Egy Maulana Fikri, kemudian juga Witan Sulaiman, Marcelino, yang pada akhirnya belum bisa dapat menit bermain yang banyak di Eropa. Ini apakah karena standar sepak bola kita yang belum naik, atau karena faktor non teknis misalnya homesick lah, sehingga kemudian penampilan terbaiknya tidak mampu keluar di lapangan gitu?
Pasti banyak faktor ya, pasti banyak faktor. Yang saya perhatikan tuh negara-negara tertentu, masing-masing negara tuh punya filosofi. Belgia itu taktik tuh penting. Kalau saya perhatikan, physical, main fisik lah gitu ya. Nah, sementara pembinaan kita, ya kan? Apakah misalnya dia mau ke Belgia nih, yang fokusnya taktik. Kenapa taktik? Karena rame-rame ngerjainnya, bukan kemampuan individu melulu kan itu ya. Nah, pembinaan di kita ini untuk masuk taktik nih, klop nggak? Nah, ketika dia dilihat secara teknik bagus, oke, kita coba teknik bagus nih. Terus main deh di dalam filosofi mereka nih. Seberapa cepat juga nih mereka bisa beradaptasi terhadap itu. Nah, kalau di kita exposure terhadap taktik itu minim, misalnya, mestinya nggak cepat gitu ya adaptasinya untuk ke taktik. Nah, ini mungkin salah satu faktor. Artinya kalau kita mau standar Eropa, kita dapat pemain-pemain kita seperti halnya Jepang, dari pembinaan kita harus ada perubahannya ya Bang. Kuncinya di pembinaan. Bang, ngomong-ngomong soal Ratu Orot Bangun nih Bang. Kemarin sempat dengar-dengar katanya mau ke Persija. Saya baru tahu Ragnar Orot Bangun pemainnya Bang Siarsito harus di endorse. Emang sempat ada hubungan itu Bang? Wah. Dengar-dengar juga gitu katanya. Bener nggak sih? Ternyata yang punya dua-duanya orang Indonesia sana, Pak Prapanca, di sini Bang Siarsito. Harus ada telepon-teleponan dong Bang soal Ragnar Bang. Ada sih komunikasi. Cuma mungkin ya masih mikir-mikir. Kan masih tanggal 31. Iya. Atau tebaliknya Bang. Bang Siar di Denders meminati pemain Persija misalnya kan suatu waktu kan bisa saja bisa begitu. Juga sih. Ya ada juga, cuma kayaknya Rizky Ridho misalnya. Ya, sudah perpanjang kontrak sih dia ya. Ada minat nggak Bang sama Rizky Ridho gitu? Pemain-pemain nasional Indonesia yang ada saat ini gitu Bang. Iya dong, ada dong. Kenapa enggak? Ada. Ada. Gitu. Waktu dulu kan pernah Marcelino, Witan, Egy nggak jadi. Iya. Ya, sekarang ada Rizky Ridho. Susah loh nyari pemain Indonesia, susah. Atau pemain diasporanya lagi Bang? Saya sih open ya. Ada plus minusnya sih. Kalau diaspora kan nih karena dia berangkat dari sistem yang dia familiar nih. Jadi nggak kagok lagi. Jadi mungkin ini kalau dari Indonesia kita punya speed. Nah, itu salah satu modal yang saya pikir penting juga tuh di liga itu. Teknik ada. Jadi saya udah berapa kali sih minta scout, cuma ya saya nggak boleh spill lah hasil scoutnya. Soalnya menyangkut nama nanti. Ini bercanda aja Bang, ada Rizky Ridho, Yaakob Yance Sayuri, kemudian Pratama Arhan, Asnawi gitu kan. Di antara nama itu kalau seandainya Abang diminta memilih untuk ambil salah satunya siapa Bang? Untuk ke Denders. Waduh. Kalau nama doang ya. Atau ada sekarang tuh ada apa namanya Doni Tripamungkas yang itu juga. Iya sih itu udah ya bagus-bagus itu yang kamu sebut-sebut tuh. Tapi kan semuanya pastinya standarnya akan diambil oleh pelatih seutuhnya Bang. Apakah dia memenuhi standar untuk main di sana atau tidak gitu? Ya artinya sih seberapa dia bisa adaptasi sih. Karena itu tadi itu bahwa Belgia itu taktik, physical, teknik ya tentulah ya. Cuma ya itu physical, tinggi-tinggi, besar-besar, termasuk cepat tapi taktik sih. Makanya dia sering menjadi tempat bagi pemain-pemain muda untuk mematangkan diri. Belgia tuh. Bang kalau hitung-hitungan
gaji pemain itu mahalan di Indonesia apa di Belgia? Di Indonesia berapa sih? Di Indonesia sampai yang 1 miliaran ada yang Sebulan. $20.000 sebulan gitu kan. Untuk pemain asing ya. Pemain asing. Nah, Ya, namanya standar Eropa lah. iya. Nah, Artinya kalau di standar, walaupun beda harga, standarnya lebih tinggi harga pemain di Indonesia atau di Belgia loh. ya itu tadi, kembali ke awal tadi, ada yang nggak klop, animo besar, tapi di sininya nggak sebesar, nggak klop dengan animonya gitu. Sementara di sana cukup realistis. Iya, tidak besar, tapi tidak kecil juga. Kemudian realistis, gitu. Kalau angka ya relatif lah kali ya. Tapi kalau hitungan harga, dengan abang punya pengalaman dulu PSMS pegang gitu kan, punya pengalaman produta. Jangan gitu di-spill dong, nanti pada masuk semua ke sana. Secara hitung-hitungan anggaran gitu kan, RAB-nya lah gitu kan. Kan RAB ada kaitannya dengan pengeluaran, tapi juga ada kaitan dengan pemasukan. Ya. Lebih stabil mana bang, di Indonesia, di Belgia ya? Iya, kalau kedua tadi pemasukan dan pengeluaran stabil di sana. Artinya ini kan berarti harus ada pembelajaran juga buat Indonesia, bisa belajar agar kemudian Indonesia bisa stabil. Sekarang Sriwijaya FC ngos-ngosan, skornya besar dan karena nggak punya keuangan, lebih kedepankan gengsi daripada. Ya itu tadi mismatch antara ketidakklopan. Misalnya tadi ambil contoh Sriwijaya ini saya hanya berandai-andai, hanya membayangkan, berimajinasi. Masyarakat Palembang pasti maunya, atau masyarakat Sumsel maunya Sriwijaya dong juara. Ini kan tekanannya tinggi nih. Nah sementara Sriwijaya merespon tekanan tersebut, cari pemain yang bagus-bagus dengan nilai yang besar. Oke, ternyata ini cuma animo gitu. Udah ke stadionnya mungkin nggak selalu datang. Ya, ada turunan-turunannya. Akhirnya dia ya besar pasak daripada tiang. Seperti itu. Abang pernah ngalamin itu juga waktu ngurus klub Indonesia kan? Sampai nggak kelihatan tuh pasaknya, tiangnya. Di depan gede banget gitu. Bang, fenomena pemain-pemain diaspora yang sekarang ke Indonesia balik bang, gitu. Apa emang sudah waktunya mereka kembali ke tanah air bang? Ada Eliano Raiders, ada Jordi Amat, terus kemudian ada Tom Hey, ada Jan Schreven, Rafael Strijk, sekarang Sen Patinama, atau dalam tanda kutip hampir saja Ragnar Oratmangun, tapi saya sih nggak tahu, barangkali aja tanggal 31 besok tahu-tahu pindah ke Persija, Ivar Jenner sempat disukai. Ini apa bang fenomena ini? Apakah karena memang mereka sudah tidak memenuhi standar Eropa sehingga mereka ambil yang turun lah istilahnya, standarnya ya itu kembali ke Indonesia, atau memang sengaja datang ke Indonesia untuk mengangkat level kompetisi Indonesia? Ya itu tadi, kalau kita tadi ngomong apakah standar gitu ya, itu sebagai contoh bahwa klub di Eropa itu juga mempunyai strateginya kan gitu. Dan mereka ternyata main di klub-klub bagus juga di Belandanya atau di tempat klub-klub mereka pernah main gitu ya. Dan dia kenapa saya rasa kita harus welcome juga dalam hal ini, gimana pun juga ya salah ibu atau nenek atau kakek, buah daripada ini ya, buah daripada cinta ya. Dan pada suatu titik dia juga akan bertanya-tanya dalam diri dia juga, saya ini siapa, dari mana saya berasal, kok begini, kok begitu gitu kan ya. Jadi itu kalau saya ngelihatnya ya dia ginapun juga memiliki darah Indonesia ya, tentu kita harus dengan tangan terbuka menyambut mereka. Namun kembali ke poin Akmal tadi bahwa kita 275 juta orang, yang kita perlu bangun ya ekosistem tersebut, dan itu terbukti dari diaspora itu sendiri gitu kan. Itu kan pembuktian juga bahwa sistem itu penting, karena gimana pun juga dia orang Indonesia ternyata bisa main di Eropa. Betul. Kan itu bisa main di Eropa, berarti
ada ekosistem yang jalan. Ya, tapi kan mereka memang dibesarkan di Eropa sehingga Justru. kemudian mereka bisa beradaptasi cepat dengan Eropa. Tinggal bagaimana sekarang yang dari Indonesia bisa diekspor ke sana. Nah, itu dia. Kira-kira berapa tahun lagi, Bang? Saya rasa sih sekarang pun ada kali ya yang bisa, cuma berapa nekat aja dia. Contoh, misalnya pada saat berapa tahun yang lalu, Boas. Ya. Kalau itu hari ini, kalau saya ya pengen sih ngelihat dia main di luar. Iya. Dia sempat ditawar dari Australia waktu jaya-jayanya, Bang. Tapi ya itu faktor. Nah itu. Merasa apa ya istilahnya, ngapain di luar kalau di sini kita bisa mengekspresikan kemampuan kita gitu. Atau ya itu faktor lingkungan yang berbeda dan sebagainya. Jadi memang perlu tadi Marcelino, Witan, Egy, satu hal dari mereka yang kita perlu appreciate ya, adalah bahwa mereka mau mencari tantangan. Kedua, mereka mau keluar dari comfort zone, zona nyaman. Nah ini yang sebenarnya mahal banget gitu. Dan kalau pemain Indonesia ada yang lebih banyak lagi yang mau keluar seperti itu, tanpa harus kesejahteraan penting tentunya, tetapi harus ada yang dikorbankan kan gitu ya. Dan untuk mencari tantangan di luar itu, saya rasa sih kita tunggu tuh yang punya pemikiran untuk mencoba sesuatu yang baru. Bang, naturalisasi ini masih penting terus harus kita jalankan atau sebenarnya harus di stop, Bang, untuk kita kemudian punya visi baru membangun pondasinya lewat pembinaan? Saya rasa sih bukan perlu dijalankan atau tidak dijalankan. Bagaimanapun juga mereka ada darah Indonesianya yang tentunya berbicara dalam diri mereka sendiri. Yang lebih penting tadi adalah karena sekarang kayaknya belum ada pembandingnya. Tapi kalau pemain lokalnya juga pemain domestik yang memang dari sini ini ini akan menjadi suatu yang menarik. Bahkan sangat menarik ketika kita tahu ada pemain dia naturalisasi dan di sini juga kualitas bagus, maka kita akan membentuk suatu kompetisi sehat, dua budaya yang berbeda. Anggaplah ini anak dari kawin campur lah kasarnya, gitu. Satu dari Jawa, satu dari Sumatera Utara gitu kan, dua budaya yang berbeda yang kemudian ini berkompetisi gitu. Ini jadi kaya gitu, kayak kita ngeramu timnas aja juga dari berbagai macam budaya, pemain Makassar dengan ini, Medan dengan cirinya, Surabaya dengan cirinya gitu kan. Itu jadi ini. Jadi bukan di sisi kita lanjutkan apa nggak kita lanjutkan, justru ini menjadi dorongan bagi ekosistem lokal ini untuk bangkit gitu. Tapi 2 tahun terakhir ini kan paling masif tuh, Bang. Sudah sampai hitung-hitung sekarang 40 orang lah, termasuk tim nasional putri dari diaspora gitu kan. Belum lagi di basket juga ada dan sebagainya. Apakah ini yang akan kita cari? Jadi kita lupakan pembinaan di domestik, udah cari aja diaspora yang di luar negeri, dari Jepang, dari ini. Enggak, justru mungkin kebalik, karena nggak ada di sini makanya gitu. Jadi balik kepada ekosistem tadi, bahwa pembinaan usia dini minimal lapangan, ya Pemda lah atau Pemprov atau pusat menyediakan dalam jumlah besar supaya banyak yang main, supaya kita bisa ngelihat. Kalau banyak yang main kan otomatis ngadu, nggak usah pakai istilahnya tuh yang panitia talent squad, bukan panitia untuk pertandingan acara. Di antara kita aja ngadu yuk, nggak usah pakai IO, nggak usah pakai ini, ngerti nggak maksud saya? Kalau dulu kita kalau 10 tahun, umur 10 tahun, 12 tahun, kemana kita ngadu yuk ke
ke sono Tomang misalnya gitu kan kalau ini gitu. Jadi bayangkan kalau ada 5 lapangan bersamaan anak 10 tahun bohong aja kalau tiap minggu di antara mereka saling ngatur. Coach, bosen latihan, ngadu dong sama yang lapangan A gitu ya nggak? Sesimpel itu sebenarnya. Cuma ketika kita mau bicara prestasi, maka perlulah tadi masuk elemen-elemen pengetahuan tadi, tata kelola, pembiayaan, dan yang lain-lainnya. Nah, bicara prestasi Bang, sekarang pelatihnya tim nasional John Hedman, Bang. Ada pandangan Bang? Setelah Sintayong, Patrick Kluivert, itu kan nama-nama besar juga sekarang. John Hedman sukses di Kanada, apa bisa sukses di Indonesia Bang? Dengan situasi dan kondisi yang pasti berbeda dengan Kanada. Kalau saya sih bilangnya konsisten aja, menang kalah, juara kagak ya konsisten sampai kelihatan. Ya kalau ganti-ganti terus gimana coba? Filosofinya apa? Kan itu nih. Kayak misalnya ya kalau nggak tahu ntar saya ngomongin teknis bola, saya juga salah lagi, malu juga ya. Tapi sebagai manajemen kan pasti mau bilangnya, oh kita mau nyerang. Ntar sistemnya apa, pokoknya gue mau nyerang 90 menit. Berarti kan mesti disiapin pemain yang kayak gimana kan. Nah tentu kan masih belajar. Jadi nanti ikut kejuaraan, pertandingan, kalah. Ya udah, oke. Beliin lagi. Sampai ini kalau tiap berapa bulan ganti, ya gimana kita mau ini gitu. Pertanggungjawaban apa yang kita minta juga sama dia. Artinya memang masih banyak yang harus dibenahi dari sepak bola kita saat ini, Pak. Ya banyak, konsisten dan komit aja, kalau mau dukung komit gitu. Sekarang kan kita ini kadang-kadang ganti pengurus, ganti visi, ganti rencana. Termasuk misalnya sekarang kan Liga 4 dimainkan oleh Asprop, ya kan? Nah, pada akhirnya nanti bingungnya seperti misalnya Produta. Mau main di mana kalau kemudian dari profesional kemudian turun. Iya, belum dapat lagi surat sanksinya. Jadi saat di sepak bola kita pakai ketika tidak sejalan maka klubnya akan disanksi. Ya jadi sampai sekarang Produta belum punya rumah, Bang. Atau udah ada di rumah sekarang. Udah ada di rumah. Iya. Tapi jadi tahanan rumah. Tahanan rumah. Sanksinya belum keluar. Jadi masih bisa ngedaftar ke Liga 2 kayaknya langsung nih. Atau bisa langsung daftar ke Liga Belgia. Iya. Bisa dia. Bang, apa sih Bang mimpi besar Abang di sepak bola, Bang? Mimpi besar. Ya itu tadi, minimal saya bisa dapat satu hal yang konsisten. Baik itu misalnya tentu dalam konteks klub profesional ya. Jadi mulai dari pembinaan usia dini sampai ke profesionalnya saya bisa lihat. Termasuk ada nggak keinginan untuk suatu saat Denders di Belgia seluruh pemainnya dari Indonesia? Waduh, nggak mungkin. Nggak mungkin. Karena aturannya bilang minimal 11 harus. Tapi kalau seandainya dia jadi pemain homegrown gitu Bang dari kecil? Bisa. Tapi nah itu tadi kalau ada yang mau komit support kayak begitu, beberapa pemain yang memang dilihat itu ya taruh di situ. Dari 20 orang terkerucut misalnya jadi 10 orang yang untuk masuk ke profesional, ya. Kalau sekarang slotnya ada berapa? Untuk pemain non Eropa lah. Ya itu kita tadi. Kan termasuk Indonesia kan non Eropa tuh. 11 yang penting Belgia. 11 sisanya terserah. Oh, sisanya terserah. Iya. Artinya kalau misalnya ada total 30 pemain, 19 pemain bisa dari Indonesia dong ya? Bisa. Iya. Kalau tanpa dibatasi dia harus Eropa Uni Eropa. Iya. Eropa, ya Belgia, ya tentu karena dia punya kepentingan untuk membangun pemain mudanya juga, makanya perlu ada 10 apa 11, sisanya bebas. Jadi ada beberapa klub di sana yang punya pemain Jepangnya 6 apa? 5. Iya. Tapi ya Jepang bagus. Tapi Indonesia ada prospek ke arah sana juga. Kalau talent kan kita sebenarnya ada ya, cuma ya itu tadi ini.
Mungkin elemen apa ya? Susahnya nih saya ngobrol bukan seorang atlet, jadi masuk wilayah atlet kan nih salah. Cuma kalau kita ngomongin kerjaan, sama juga dengan kerjaan. Ketika kita memiliki intensitas kerja yang cukup tinggi untuk waktu yang panjang, otomatis akan membentuk mental. Kan gitu. Membentuk mental, membentuk kebiasaan, membentuk rasa ingin tahu. Rasa ingin tahu tuh gimana ya saya bisa kerja lebih cepat. Capek nih. Tidur cuma berapa jam sehari gitu kan. Harus mikir caranya gimana. Jadi rasa ingin tahu, belajar. Sama, si atlet juga begitu. Ketika dia intensitas tinggi untuk waktu yang panjang, dalam hal ini mulai dari usia muda, dia ikut berkompetisi, terus ketahuan progresnya, tinggi badan, kecepatan ini bisa diiniin, maka dia akan membentuk mental. Dan kalau itu terjadi, saya rasa nggak menutup kemungkinan orang Indonesia juga main di luar kayak orang Jepang. Atau sebaliknya Bang, pemainnya belum, tapi banyak pengusaha-pengusaha Indonesia, teman-temannya Abang udah mikir punya klub luar negeri nih. Ya karena banyak tuh. Iya kan? Nah, ada ini, ada Como, ada Oxford, ada Transmere, ada ini, Dender. Artinya kalau seandainya mereka ada faktor satu hal yang kemudian saya tuh berpikir ke depan Indonesia ini bisa seperti Inggris lah atau Prancis yang kemudian pengusaha Saudi datang ke Indonesia untuk investasi. Tapi itu faktor pertama yang harus dibenahi, trust-nya dulu ya Bang. Trust dan jelas. Aduh salah nih. Ini Akmal sih nih yang bikin jadi kayak agak ceplas-ceplos nih. Jadi ini salin Akmal ya kalau saya salah ngomong. Nah faktor itu saya tuh mimpinya gitu Bang. Suatu saat Syekh Mansur beli salah satu klub di Indonesia, investasi. Bang Syahar kembali lagi ke Indonesia untuk membangun sepak bola Indonesia. Pak Hartono gitu kan. Itu akan menarik. Tapi ya itu ekosistemnya emang harus ekosistem. Dan memang yang Inpres nomor 3 2019 itu bagus untuk dicoba, untuk dieksekusi secara utuh. Dan itu tapi memang karyanya Akmal. Itu memang kalau dijalankan kita percepatannya memang bisa benar-benar cepat Bang. Coba berapa banyak guru olahraga bersertifikat C. Habis ngajar sekolah pagi olahraga, dia jadi coach sore. Habis ngajar penjas, ngelatih bola. Iya. Ya buat dia income tambahan juga, buat anak-anak juga kenal. Termasuk artinya juga pemerintah juga ikut mendorong juga RPTK harus ada lapangan bola gitu. Harus. Itu baru. Terus jadi hijau kan. Enak, nggak kena macet. Termasuk yang belum jalan nih Bang. Nih bagian dari kritik saya dari Impres itu adalah ini sentra-sentra pembangunan yang dulu ditetapkan ada 4 wilayah Indonesia kan. Iya kan. Artinya kalau sekarang kan yang dibangun di IKN tuh lapangan latihan. Tapi kan kalau sentranya juga kembali dihidupkan lagi. Iya. Jadi kan itu sebenarnya piramidanya kan kayak apa ya, kita masing-masing daerah punya ini, kemudian ada National Training Center kan. Nah, cuma ini Regional Training Center untuk wilayah tersebut kan gitu. Misal Jawa kan gitu ya waktu itu apa ya, berapa 4 tempat apa 6 tempat gitu, 4 ya. Sumatera, kemudian Jawa, Bali, Kalimantan, Makassar dan Papua. Iya, jadi regional TC Training Center. Jadi terstruktur sebenarnya. Bisa nggak berhenti nih. Iya. Makin lama kekulik terus tar nih. Bang, satu kata buat sepak bola Indonesia Bang, terakhir. Satu kata saja buat sepak bola. Satu kata. Konsisten. Dan ini yang diperlukan memang untuk membangun sepak bola kita ke depan bisa berprestasi. Konsisten dari mulai aturan, eksekusi, dan juga pelaksanaan, termasuk halnya pembinaan usia muda. Bang, terima kasih atas kehadirannya. Kita ngobrol-ngobrol sini, nanti lain waktu kita ngobrolin lagi. Moga-moga ke depan ada pemain-pemain Indonesia yang kembali bisa berkiprah di luar negeri. Salah satunya di klub Bang Syahar Sitorus, FC Denders. Dan kalau ini bisa terjadi, maka besar kemungkinan sepak bola kita akan
setidaknya bisa melangkah lebih cepat untuk berprestasi dan juga untuk mendapatkan bibit-bibit muda potensial yang akan mengangkat sepak bola Indonesia. Terima kasih Bang Syahra atas kehadirannya. Terima Mohon kasih. maaf atas kekurangannya. Maju terus sepak bola Indonesia, bangkit sepak bola Indonesia, semangat menolak menyerah. Wah, semangat menolak menyerah. Indra Safri.